Isa di sisi Allah itu sama, ya, atau seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Adam dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepada dirinya, ya, kun fayakun, jadilah, maka jadi. Nah, jadi apa yang terjadi pada Nabi Isa di mana beliau dilahirkan tanpa ayah, ya, dari rahim seorang Siti Maryam. Ya, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada bedanya dengan penciptaan Nabi Adam. Kalau kita mengimani Nabi Adam, ya, yang tiba-tiba dilahirkan tanpa ayah, tanpa ibu, ya, tentunya lebih hebat kan daripada Nabi Isa yang masih mempunyai ibu tanpa ayah, gitu kan. Nah, maka di sini Allah tegaskan, nggak ada bedanya terciptanya Nabi Adam dan terciptanya Nabi Isa. Dengan kata kun fayakun, bagi Allah sangat mudah itu untuk menciptakan atau apapun yang Allah inginkan, ya, apapun yang Allah kehendaki. Penghujung tahun, ya, jadi biasanya banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadikan umat itu terseret ke dalam persoalan-persoalan yang berbahaya sebenarnya secara akidah. Nah, kalau persoalan berbahaya ini terkait dengan akidah, biasanya tidak terasa, Pak, ya, karena akidah itu kan adanya di dalam hati, ya, di dalam keyakinan. Jadi kalau kita lihat berbagai pemberitaan beberapa hari terakhir ini, ternyata masih banyak, ya, acara-acara yang disebut dengan Natal bersama, ya, dan biasanya nanti di akhir tahun besok itu ditutup dengan doa lintas agama, ya, doa bersama, ya. Jadi berbagai macam agama, di situ para pemuka-pemuka agama akan berkumpul di panggung, ya, kemudian bersama-sama berdoa menurut agama masing-masing. Nah, biasanya begitu, ya. Ini adalah praktek yang disebut dengan sinkretisme, ya, pencampur adukan akidah. Dan kemarin juga saya sedikit sempat melihat-lihat, ya, masih banyak ternyata di mal-mal itu karyawan-karyawan Muslim itu dikondisikan, ya, untuk mengenakan atribut-atribut Natal. Mengapa saya tahu mereka Muslim? Karena mereka berjilbab, ya, berjilbab tapi pakai topi Natal, gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya sesuatu yang sudah pernah dihimbau oleh Majelis Ulama Indonesia untuk kepada para pengusaha itu untuk tidak mewajibkan, ya, karyawan-karyawan Muslimnya untuk mengenakan atribut-atribut Natal, ya, menjelang acara-acara tahun baru dan Natal seperti hari-hari terakhir di setiap tahun itu. Ya, jadi ini pernah dikeluarkan, Pak, ya, fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981 yang menyatakan keharaman kaum muslimin merayakan Natal bersama, termasuk merayakan berbagai macam penggabungan berbagai ibadah agama-agama, ya, bermacam-macam agama kemudian bergabung beribadah. Nah, ini satu hal yang sudah pernah dinyatakan terlarang sebenarnya oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, nah, dalam fatwa itu juga dinyatakan tentang himbauan, ya, kepada para pengusaha yang beragama Kristen itu agar tidak mendorong atau mewajibkan pegawainya yang beragama Islam untuk terlibat, ya, dan memakai aksesoris Natal. Ya. Nah, tapi sayangnya banyak di antara umat Islam sendiri, ya, bahkan di antara mereka adalah para dikenal sebagai tokoh-tokoh agama. Ini kemudian memperbolehkan, ya, mengucapkan selamat Natal atau terlibat dalam berbagai acara-acara yang yang kita sebut dengan sinkretisme tadi. Dan biasanya mereka berdalih, ya, dengan menggunakan beberapa ayat. Yang kalau saya katakan ayat-ayat ini bukan untuk mencari kebenaran. Ya, ayatnya benar, ayatnya tidak salah, tapi penempatannya yang salah. Ya, ayat ini dijadikan sebagai pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum
antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian, ya, karena agama kalian, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Ya, innallaha la yuhibbul muqsitin. Ya, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi ini surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang seringkali menjadi alasan bagi mereka, menjadi dalih bagi mereka, ya. Bukan dalil, tapi dalih bagi mereka untuk memperbolehkan acara-acara seperti itu, ya, memperbolehkan mengucapkan selamat dan seterusnya tadi. Ya, padahal ayat ini tidak ada kaitannya, Pak, dengan persoalan akidah. Ayat ini tidak ada kaitannya dengan pencampur adukan akidah, pencampur adukan ibadah dengan agama-agama lain. Ya, dengan ikut merayakan hari raya umat lain bersama-sama. Tidak ada, karena konteks ayat ini sebenarnya adalah terkait dengan perjanjian damai antara kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan Bani Khuza'ah. Jadi Bani Khuza'ah itu salah satu suku terbesar di Arab sebelum datangnya Islam. Ya. Nah, ada satu masa ketika Nabi melakukan perjanjian damai dengan mereka, ya, jadi untuk tidak saling memerangi, ya, kemudian bahkan saling tolong menolong, ya, dan lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, memerintahkan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada mereka dan menepati janji kepada mereka, ya, hingga waktu perjanjian damai itu berakhir. Ya, artinya apa? Ayat ini terkait dengan persoalan muamalah. Ya, nggak ada hubungannya dengan akidah, nggak ada hubungannya dengan apa tadi, penggabungan berbagai acara ibadah agama-agama, ya, berbagai agama. Ya, nggak ada hubungannya dengan pencampur adukan akidah dan ibadah dengan umat-umat lain. Tapi ini adalah terkait dengan persoalan muamalah. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada mereka, pada orang-orang non-Islam yang tidak memerangi kita, yang tidak memerangi kaum muslimin, ya, yang tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ya. Jadi ini satu. Kemudian ada ayat lain yang sering juga kemudian menjadi dalih bagi mereka untuk memperbolehkan, ya, atau membenarkan acara Natal bersama dan doa lintas agama, salam lintas agama dan seterusnya. Yaitu surat An-Nisa ayat 86. Ya. Surat ini atau ayat ini berbunyi wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ya, jadi Allah katakan, jika kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, ya, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan, ya, atau serupa, ya, aw rudduha. Ya, maksudnya membalas kebaikan itu yang sepadan, minimal. Ya, kalau bisa lebih baik, lebih baik. Ya, nah, dalam penjelasan Imam Qurtubi tentang ayat ini sebenarnya terkait dengan yang dimaksud dengan tahiyah atau penghormatan itu dimaknai sebagai ucapan salam, Pak. Ya, ucapan salam. Jadi maknanya begini, jika kalian diberi salam, maka jawablah salam itu dengan salam yang lebih baik. Ya, atau minimal salam yang sama. Ya, kita sudah pernah membahas kan, kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, minimal kita menjawab waalaikumsalam. Ya, lebih baik lagi kalau dijawab dengan yang lebih panjang, waalaikumsalam warahmatullah, ya, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semakin baik balasannya, ya, semakin besar tentu pahalanya. Tapi minimal, ya, dan hukumnya wajib. Ya, menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya, memberi salam hukumnya sunnah. Nah, ayat ini memerintahkan kalau ada orang memberi salam kepada kita, ya, jawablah dengan salam yang lebih baik, ya, atau minimal yang sepadan, yang serupa. Nah, hanya saja di sini yang tidak dipahami atau disalahartikan, ayat ini kemudian menjadi pembenar terhadap ucapan selamat Natal tadi. Padahal ini nggak ada kaitannya, Pak. Jadi ucapan salam itu sendiri
kita hanya diwajibkan menjawab salam dengan benar, itu adalah ketika yang menyampaikan salam adalah orang-orang Islam sendiri. Ya. Jadi kita diwajibkan menjawab salam kalau yang memberikan salam kepada kita adalah sesama kaum muslimin. Ya, dan tidak boleh membalas salam orang-orang kafir dengan salam yang sebagaimana diajarkan kepada kita kaum muslimin. Nabi mengajarkan kalau ada orang kafir atau orang non-Islam memberikan salam kepada kita, Nabi katakan jawablah dengan wa'alaikum. Udah begitu saja. Ya, enggak ada assalamnya, wa'alaikum. Ya. Jadi enggak ada terusan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, enggak. Nabi mengajarkan wa'alaikum. Karena assalam kemudian wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh itu doa. Ya, itu doa itu, Pak. Semoga kesejahteraan dan keberkahan atas kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi melarang ketika ada orang non-Islam yang memberikan salam kepada kita untuk memberikan jawaban sebagaimana kita menjawab salamnya kaum muslimin. Ya, jadi ini surat An-Nisa ayat 86 yang tidak ada kaitannya dengan ucapan selamat Natal, tidak ada. Ya, namun seringkali kemudian di antara kaum muslimin, bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang faham agama, ya, kemudian membenarkan ucapan selamat Natal dan lain-lain tadi, ya, dengan menjadikan ayat ini sebagai dalih. Ya, dan seluruh imam mazhab juga punya pendapat yang sama dalam hal ini tentang keharaman, ya, mengucapkan selamat atas hari raya agama-agama lain. Ya, kalau ada yang masih memperbolehkan, itu pasti adalah ulama-ulama kontemporer, ya, ulama-ulama zaman now, gitu ya. Nah, kemudian yang harus kita pahami juga, tidak ada persepsi lain, ya, tidak ada makna lain dalam perayaan Natal itu kecuali bahwa itu adalah merupakan hari pengagungan, ya. Yang mereka katakan sebagai hari agung kelahiran Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Ya, di mana dalam akidah kita Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini adalah salah seorang nabi. Ya. Jadi makna Natal itu tidak lain adalah merupakan hari yang mereka katakan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Sebagaimana yang memang sudah kita fahami bersama, kemudian dalam selebaran-selebaran yang disampaikan oleh persatuan gereja dan seterusnya. Ini memang seperti itu. Ya. Sementara dalam akidah kita, seorang muslim itu wajib mengimani bahwa Isa Al-Masih adalah hamba Allah, ya, bukan sebagai anak Tuhan. Ya. Dan Allah katakan innamasala Isa indallahi kamasali Adam. Jadi Allah katakan sungguh perumpamaan, ya, atau penciptaan Isa di sisi Allah itu sama, ya, atau seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepada dirinya, ya, kun fayakun, jadilah, maka jadi. Nah, jadi apa yang terjadi pada Nabi Isa di mana beliau dilahirkan tanpa ayah, ya, dari rahim seorang Siti Maryam. Ya, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada bedanya dengan penciptaan Nabi Adam. Kalau kita mengimani Nabi Adam, ya, yang tiba-tiba dilahirkan tanpa ayah, tanpa ibu, ya, tentunya lebih hebat kan, daripada Nabi Isa yang masih mempunyai ibu tanpa ayah, gitu kan. Nah, maka di sini Allah tegaskan, enggak ada bedanya terciptanya Nabi Adam dan terciptanya Nabi Isa. Dengan kata kun fayakun, bagi Allah sangat mudah itu untuk menciptakan atau apapun yang Allah inginkan, ya, apapun yang Allah kehendaki. Ya, jadi sekali lagi bahwa ucapan selamat Hari Raya Natal atau Natal bersama yang kemarin dicontohkan oleh banyak tokoh, ya, banyak pejabat dan seterusnya, ya, itu bukan sesuatu yang baik, ya, harus kita pahami, artinya sesuatu yang berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Ya, bahkan di dalam Quran itu banyak sekali menggambarkan kemarahan alam, Pak, ketika Nabi Isa dikatakan sebagai anak Tuhan. Ya, jadi dalam surat Maryam ayat 90 sampai 92 itu digambarkan bagaimana kemudian langit itu nyaris pecah, ya, bumi bagaikan terbelah,
gunung-gunung laksana runtuh karena mereka menuduh, ya, mendakwa Allah yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Ya, maka tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak. Ya, jadi gambaran-gambaran seperti ini banyak sekali, Pak. Makanya nama Nabi Isa itu dalam Quran itu lebih banyak disebutkan daripada nama Nabi Muhammad. Ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meluruskan, ya, pengikut-pengikut Nabi Isa yang gulu, yang berlebihan di dalam menyikapi mukjizat Nabi Isa alaihi salam, yang kemudian sampai membuat Nabi Isa dituhankan oleh mereka. Ya, nah dari dalil-dalil ini, ya, dari ayat-ayat ini harusnya bisa dipahami bahwa mengucapkan selamat hari raya Natal, apalagi terlibat dalam perayaannya, itu adalah sangat bertentangan dengan akidah dan peribadatan kaum muslimin. Ya, penggabungan berbagai acara-acara keagamaan dari berbagai macam agama itu kan sudah jelas Allah larang dalam surat yang seringkali dibaca anak-anak kita, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar enggak boleh ada percampur adukan akidah, percampur adukan ibadah. Ya kan? Allah katakan kepada baginda Nabi, ya Muhammad, katakan kepada kaum kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ya. Jadi ini larangan pencampur adukan ibadah, ya, berbagai macam agama. Itu tentang Natal, ya. Lalu yang kedua, tentang tahun baru sekarang, Pak. Sama ini, ya. Tahun baru itu pertama kali itu dirayakan oleh bangsa Romawi dalam rangka apa? Dalam rangka mempersembahkan doa untuk dewa-dewa mereka. Ya, jadi yang pernah saya katakan 1 Januari itu mereka yakini sebagai hari lahirnya dewa yang berwajah dua. Ya, jadi ada wajah depan, wajah belakang gitu, yang menggambarkan masa lalu dan masa depan. Jadi ini ilusi, ya, ini khayalan mereka. Lalu kemudian mereka mengadakan setiap malam 1 Januari itu untuk mempersembahkan doa-doa kepada dewa-dewa mereka itu. Nah, kemudian pada pertengahan pertengahan abad, ya, abad pertengahan itu mungkin ya sekitar awal-awal, mungkin sekitar abad keempat, 5 Masehi dan seterusnya lah. Ritual ini kemudian diikuti oleh gereja-gereja Kristen, ya, gereja-gereja Nasrani, yang perayaan tahun baru ini kemudian menjadi satu seri gitu, ya, terkait dengan Natal itu. 25 Januari nyambung ke 1 Januari, ini menjadi satu bagian, ya, satu seri perayaan yang tidak terpisah. Makanya selalu disebutkan Natal dan Tahun Baru. Ya, padahal ini sesungguhnya berawal dari ritual bangsa-bangsa Romawi. Nah, lalu bagaimana bisa kemudian kaum muslimin mengikuti hal-hal yang seperti ini? Ya, jauh dari akidah kita. Baginda Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, jadi siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk menjadi bagian dari golongan mereka. Ya. Jadi besok tanggal 31 Januari, insya Allah sudah tidak ada lagi dari kita, dari keluarga kita yang ikut terlibat, ya, dalam acara-acara seperti itu. Ya, kalau mau bakar-bakar jagung tadi, ya boleh, tapi ya lebih baik lagi mungkin kalau enggak pas 31 Desembernya gitu, ya. Jadi supaya enggak ada dikaitkan dengan ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang non-Islam, ya. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, Pak, biasanya ini kemudian menjadi ajang untuk kampanye pluralisme, ya. Jadi penggabungan berbagai akidah, penggabungan berbagai acara keagamaan ini kemudian dijadikan sebagai ajang kampanye yang disebut dengan pluralisme. Pluralisme itu menyamakan semua agama, ya, menganggap semua agama baik, menganggap semua agama benar, sehingga menjadi tidak jelas mana iman, mana kufur, sehingga tidak jelas mana hak, mana batil, ya. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai wujud kerukunan umat beragama, ya, wujud kebinekaan, ya. Padahal ini adalah
pencampur adukan keimanan dan kekufuran, ya, pencampur adukan yang hak dan yang batil. Ya, padahal pluralisme sendiri pernah difatwakan oleh Majelis Ulama juga sebagai faham yang bertentangan dengan Islam. Ya, diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005. Ya, dalam Islam sudah jelas bagaimana sering kita sampaikan, inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Ya, jadi toleransi tidak seperti itu, sebagaimana yang sering kita sampaikan. Tidak ada masalah bagi kita berhubungan baik, tidak ada masalah bagi kita berjual beli, tidak ada masalah bagi kita bertetangga, ya, kerja bakti bersama, ya. Kalau mereka sakit boleh kita kunjungi, ya. Hanya saja kalau ada ritual-ritual ibadah mereka, kita harus menjauh, tidak boleh kita, karena itu laknat Allah sedang turun. Ya, ketika mereka melakukan hari raya atau ritual-ritual ibadah mereka. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, ijtanibu a'dallah al-yahuda wan nasara. Ya, Umar bin Khattab pernah mengatakan begitu, Pak. Ijtanibu a'dallahul yahuda wan nasara. Jauhilah, ya, oleh kalian dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya, yauma jami'ihim fi 'idihim. Ya, pada saat mereka berkumpul pada hari raya mereka. Fa inna sukhta yanzilu alaihim. Ya, karena pada saat itu murka Allah Subhanahu wa taala sedang turun kepada mereka. Fakhsya ayyusibakum. Ya, dan aku takut hal itu akan menimpa kalian. Ya, jadi Umar bin Khattab itu sangat takut kalau kemudian umat Islam ikut terlibat, ya, dalam acara-acara yang beliau katakan sebagai hari raya mereka. Ketika mereka berkumpul, ya, dalam hari raya mereka, untuk kita menjauh dari mereka, ya, karena beliau katakan fa inna syuhta yanzilu alaihim, karena murka Allah. As-sukhta itu murka, ya, maksudnya murkanya Allah Subhanahu wa taala sedang turun kepada mereka. Fa akhsya ayyusibakum, dan aku takut hal itu akan menimpa kalian.